Katarina Chandra Dewi SIK kami persilahkan. Ya, sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Madegondo. Kebetulan sudah lama saya kenalnya dengan Pak Lurah Madegondo ini. Waktu beliau masih menjadi guru. Ya, waktu dulu di Parangjoro 2, SD Parangjoro 2. Kemudian setelah itu di Kepala Sekolah SD Teluan 1. Ya. Yang kami hormati Bapak RT yang juga kebetulan teman saya satu kantor, ya, di Dinas PPKB P3A. Yang kami hormati Bapak Koordinator PKB beserta teman-teman PKB dari Kecamatan Grogol, dan yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Ibu sudah lansia semuanya nih Pak Ibu, ya, Bapak Ibu lansia luar biasa. Masih semangat, masih cantik-cantik untuk ibunya, masih ganteng-ganteng untuk bapaknya. Iya, luar biasa, tepuk tangan. Saya tadi kaget ya, Bapak Ibu, karena saya masuk di sini, waduh, Bapak Ibunya trendy-trendy semuanya. Beda dengan yang ada di desa, betul Bapak Ibu. Apalagi tadi penyampaiannya dari Bapak, siapa ini? Pak RW, oh J, Pak RW luar biasa, masih gagah walaupun sudah usia 76. 76. Oh 67. Pak Lurah 67. Waduh masih gagah. Pak Abdullah 81. Luar biasa semuanya nggih. Angka harapan hidup Kabupaten Sukoharjo itu 71, tapi sudah dapat bonus. Enggak apa-apa Pak, masih semangat. Ye, semangat ye. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu ya Bapak Ibu. Katanya kalau tidak kenal tidak sayang. Nanti saya tidak terlalu lama, ya, karena nanti siang jam 11:30 sudah adzan, ya, 11:30 biasanya. Ya. Nama saya sudah disampaikan tadi, Katarina Chandra Dewi. Biasanya saya dipanggil Chandra, ya, yang tengah-tengah. Ya. Ya. Saya dinas sama dengan Pak Narto di DPPKB P3A. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sudah tidak usah dihafalkan nggih Bapak Ibu nggih, nanti ndak malah dados mumet nggih, tidak usah nggih. Biasanya kalau masyarakat itu menyampaikannya Dinas KB, nggih, Dinas KB nggih. Nah, kebetulan rumah saya juga di daerah Kecamatan Grogol, tapi saya bukan di Solo Barunya. Saya Solo Baru Kemeringet. Parangjoro. Pramila saya kenal dengan Pak Lurah Pak Marjuki itu karena beliau dulu ngajar di SD Parangjoro. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tri berbagai macam langkah 7 dimensi. Yang sawu, mari kita berdiri dulu, Bapak Ibu, supaya nanti penjenengan tetap semangat. Kalau saya nanti menyampaikan semangat pagi, Bapak Ibu nanti menjawab pagi, luar biasa, tetap semangat. Kemutan Bapak Ibu? Kemutan semangat pagi Bapak Ibu? Pagi, luar biasa, tetap semangat. Kok mendel Pak? Bapak, kayak gini Pak, biar sehat Pak. Monggo. Diulangi nggih. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Nggih. Jangan berdiri dulu, jangan lenggah dulu Bapak Ibu nggih. Ini saya ada tepuk lansia. Tadi disampaikan Dr. Tri, lansia itu harus sehat. Kenapa Bu? Pak? Sehat, produktif, aktif, mandiri dan tangguh. Nah, ini ada. Nah ini tepuk lansia yang pertama adalah tepuk lansia, plok sehat, plok produktif, plok mandiri, plok tangguh. Yes. Bisa nggih?
kita mulai lagi karena ada sekolah lansia. Penjenengan dulu pernah TK mboten Bapak Ibu? Nah, belum ada TK toh. Nah, ini sekolah lansia besok mulai lagi TK. Ya. Monggo. Tepuk lansia. Sehat. Produktif. Diulangi, kepencet. Monggo. Tepuk lansia. Sehat. Produktif. Mandiri, tangguh. Yes. Sehat tangan 2, produktif tangan 1, mandiri di pinggang, tangguh di bawah dengan menyampaikan yes. Masih kan nanti memorinya biar teringat Pak Abdullah ya. Bisa Pak Abdullah? Lawar apa enggak Pak? Monggo. Tepuk lansia. Sehat. Produktif. Mandiri. Tangguh. Yes. Sekarang tepuk tangan untuk kita semuanya. Monggo silakan duduk. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu yang sudah menjadi lansia tetap sehat, tetap produktif, bisa mandiri dan tetap tangguh. Nah, tadi juga sudah diaturkan oleh Pak Abdullah ada 7B tambah 1 8B. Tapi di sini dengan adanya 8B itu disebabkan karena dari otak. Nah, oleh karena itu monggo kita menyanyikan lagu untuk senam otak. Nah, ingat nggak Bapak Ibu mungkin masih ingat lagu menanam jagung yang penjenengan nyanyikan pada putra putri ataupun cucu penjenengan. Gimana Bu lagunya? Kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil takurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Sekarang ganti lagunya, diperbesar Mas. Nanti biar Bapak Ibu bisa mirsani. Ini diganti kata-katanya. Mari kita bersenam otak, kanan dan kiri harus serasi. Ayo gerakkan tangan dan kaki, bersenam otak sangat manfaat. Ayo semangat, bersenam otak sangat manfaat. Ayo semangat, bersenam otak sangat manfaat. Bisa Bapak Ibu? Bisa dipersani? Ada yang tidak bisa mersani? Banyak. Banyak. Pak RW gimana? Masih bisa mersani? Bisa, tapi yang belakang kurang cetol. Oh, kurang cekat. Nah, diperbesar. Ya. Diturunkan dulu, Mas. Oke. Nah. Monggo, sekali lagi kita menyanyi ini. Oke. Monggo. 1, 2, 3. Mari kita bersenam otak, kanan dan kiri harus serasi. Ayo gerakan tangan dan kaki, bersenam otak sangat manfaat. Ayo semangat, bersenam otak sangat manfaat. Ayo semangat, bersenam otak sangat manfaat. Luar biasa Bapak Ibu yang ada di RT berapa ini Pak? 4. RT 4 RW 2. Dua. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yeay. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyanyikan lagu ini untuk penjenengan berolahraga sendiri mungkin di dalam atau dalam penjenengan setiap ada pertemuan untuk lansia. Yeay. Apa enggak Bapak Ibu nanti? Ya, nanti dihafalkan. Ya nanti dihafalkan nanti biar disewa mungkin bisa Pak nanti penjenengan rekam nanti di YouTube bisa dipakai itu aja. Nah ini gambar siapa Bapak Ibu?
Ini para lansia. Ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Oh, ini bapak nih. Pak Lurah. Ya, oh, Pak Lurah. Katanya Pak ini Pak Lurah. Nah, ini menggambarkan ya Bapak Ibu, kalau kita itu besok semakin lanjut nanti kata beliau Pak Abdullah bongkoan nggih, sudah habis ya, ini nanti kita menjadi seperti ini. Kerangka yang dulunya cakep, dulunya cantik, sudah sekarang semuanya akan menjadi sama, menjadi tengkorak. Makanya pada saat kita masih muda, sing rumangsa ayu ya aja kemayu, sing rumangsa bagus aja bagusi. Nah, katanya kita harus selalu mendekat pada Tuhan. Nah, apa yang sudah panjenengan lakukan Bapak Ibu? Panjenengan merasa sehat? Yang rawuh di sini sehat. Nah, sehat itu bisa melalui panjenengan daharan yang bergizi. Nah, tidak boleh apa ini Pak? Di sini ada yang merokok? Tidak, memang di sini tidak ada yang merokok. Tapi mungkin di dalam saya tidak tahu. Tapi luar biasa, bagus sekali nih. Jadi pada saat pertemuan ada yang bapak-bapak itu merasa yang lainnya nanti terganggu sehingga istirahat berapa jam untuk tidak merokok. Luar biasa, itu bagus sekali nih. Jadi masih memperhatikan lingkungan. Suami saya juga perokok. Kalau orang merokok itu biasanya kalau disuruh berhenti itu tidak bisa, itu harusnya kemauan sendiri. Tapi kalau suami saya merokok itu jauh dengan saya, jadi di luar, selalu di luar. Saya juga tidak apa-apa, ya biar neng, kok pabriknya rano sing tuku, katanya seperti itu. Pak Narto ngerokok enggak? Enggak, di sini sebenarnya sering rokok. Iya, saya bocori, tapi tidak di sini. Kita ini dalam, wah anteng kerang rokok. Tapi kalau suatu saat sama temennya langsung ikut ngobes. Pak Lurah, betul merokok? Oh, tidak pernah merokok. Pak RW? Tidak di sini, saya percaya. Katanya kalau tidak merokok itu pikirannya tidak bisa konsentrasi. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya, perbanyak air putih. Nah, air putih itu memang sehat untuk badan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter berbagai macam 7 dimensi dari berbagai macam dengan penyakitnya. Nah, kalau kita sering perbanyak air putih, maka semua makanan yang mengandung racun di dalam tubuh akan larut dengan air tersebut. Jadi setiap penjenengan dahar, kalau sudah sepuh, sebenarnya sebelum sepuh itu harusnya setiap habis makan minumnya air putih untuk melarutkan semua makanan yang sekiranya mengandung toksin ataupun racun. Nah, ini sehat dan bugar. Bugar sama sehat itu beda atau sama, Bapak Ibu? Beda. Beda. Nah, di sini pinter-pinter semua Bapak Ibunya. Nah, ini sehat merupakan suatu keadaan sehat fisik, mental, dan sosial yang mana tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. Jadi Bapak Ibu yang rawuh di sini sehat tetapi juga bugar karena kemampuan individu untuk melakukan fungsinya secara efisien dan efektif serta dapat melakukan kegiatan darurat tanpa merasa lelah. Jadi Bapak Ibu di sini kan dirawuhkan, dapat undangan. Oh iya, besok ada kegiatan sekolah lansia. Oh iya, saya sehat, sehat fisik, sehat mental. Saya mau datang dengan cepat waktunya. Nah, dengan keadaan darurat, cepat waktunya penjenengan bisa rawuh. Berarti Bapak Ibu yang ada di sini adalah Bapak Ibu yang sehat dan bugar. Nanti sampai jam berapa Bapak Ibu? Oh, nderek, jam 3 ya? Wah, oke Pak Lurah, Pak RW sama Pak Koordinator, Pak RW, siap Pak RW? Siap. Wah, Pak RW luar biasa semangatnya nih. Nah, sekarang ada tips untuk sehat. Nah, yang pertama adalah tidak merokok. Niki nembe tipnya kok nggih, tips untuk sehat.
Yang dulu merokok mungkin sekarang sudah tidak merokok. Nah, kemudian makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu apa, Bapak Ibu? Sayur, terus buah, susu. Masih nyusu ya Bapak Ibu? Masih. Terus, kenapa? Kak, mboten ngagem nasi. Namung sayur, buah, susu. 4 sehat, 5 sempurna. Nggih, bisa itu. Nah, makanan yang sehat selain itu juga mengurangi benjol. Napa niku benjol? Nah, pertama adalah mengurangi bayam, karena bayam itu banyak mengandung napa Bu? Zat asam. Kalau dimasak pagi otomatis sorenya sudah kecut. Nah, itu yang kurinya tinggi, bisa meningkatkan apa? Asam urat karena kurinya yang tinggi. B-nya bayam. Boleh tapi tidak harus setiap hari. Kemudian yang kedua apa? Emping. Emping boleh didahar tapi jangan satu toples dihabiskan sendiri, ya. Nah, sedikit-sedikit saja. Terus ini sudah berhenti dulu. Oh, J, istirahat dulu, J. Nanti diingat tidak dalam seminggu ya jangan ngedur dan penting terus, ya. Kemudian yang N-nya apa? Nangka. Nanas. Nangka. Nangka boleh, J. Nanas, nangka. Itu juga harus dikurangi karena di situ juga banyak yang mengandung apa Bu? Kalau nangka, nanas, apa? Alkohol yang tinggi. Kemudian apalagi? Jeroan. Jeroan itu apa Bu? Oh, tinggi kalau kita naik BH dan lain-lain. Jeroan itu oh bebas. Wah, bebas Ibu ini, wah, luar biasa. Sehat, bebas Ibu. Jadi jeroan itu seperti hati, limpa, paru, usus. Terus kenapa Bu? Kalau ayam itu yang kecil-kecil itu jantung atau tintil lah, bahasa Jawanya tintil. Nah, ini harus betul-betul dikurangi. Kemudian selain itu apa Bu? Selanjutnya Otak. Otak itu juga enak, tetapi kolesterolnya tinggi sekali, baik itu otak kambing ataupun otak sapi. Kemudian L-nya lagi Lemak. Nah, sekarang kita juga harus mengurangi sayur-sayur yang mengandung santan, dikurangi. Kadang-kadang kita kebalik, Bapak Ibu, yang maem santan justru Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, yang balitanya malah diberi sayur bening. Nah, ini kebalik, harusnya yang diberi sayur bening adalah bayi atau balita yang sudah boleh makan makanan tambahan, yang kita diganti dengan sayur bening karena yang membutuhkan lemak yang terlalu tinggi, ada yang paling tinggi adalah bayi ataupun balita dan remaja. Nah, sekarang kita balik. Kemudian hindari stres. Nah, tadi dimensinya dari Pak Tri 7 dimensi tadi yang emosi. Nah, kita hindari stres. Kemudian minum obat secara teratur bagi yang sakit seperti tadi. Kalau tensinya tinggi ya minum obat dengan teratur. Oh ya, itu malah justru lebih bagus daripada minum obat, karena obat itu belum tentu untuk tubuh kita yang setiap hari, justru malah akan mengakibatkan suatu penyakit komplikasi. Tetapi kalau dengan perilaku hidup sehat seperti sering dahar sayuran, sering dahar buah, kemudian tidak lupa olahraga yang teratur. Nah, ini yang paling penting gitu. Nah, ini saya menyampaikan tentang mitos dan kenyataan. Contoh Ibu,
untuk umur segini buat apa lagi olahraga tidak berguna? Coba Bapak Ibu dibaca ini. Yuk Mas, diperbesar Mas biar kelihatan Mas. Ya, diperbesar biar kelihatan. Nah, ini monggo dibaca Bapak Ibu. Berguna mboten Bapak Ibu olahraga. Nah, coba yang sebelah. Terus, nah, bila tidak aktif akan timbul kelemahan dan ketidakseimbangan tubuh. Ya. Jadi olahraga dapat meningkatkan kemampuan dan mengingat serta mencegah demensia. Jadi seumur Bapak Ibu yang sudah lansia justru malah diharapkan untuk berolahraga. Tapi olahraganya sesuai dengan umurnya. Nggih, jangan olahraganya aerobik. Wah, makin ngeten-ngeten protol kabeh. Nah, karena tadi sudah ada 8B tadi harus kita menyadari gitu. Dimensia niku napa Bapak Ibu? Tadi apa? Nah, nggih. Lupa ada dua fungsi otak yang sering kali karena lupa. Jadi pikun alma nggih. Nah, olahraga tidak aman untuk seusia saya. Saya jatuh, ditambah lagi saya ada keropos tulang. Ceritanya kalau ya sepuh kan seperti itu nggih. Monggo yang selanjutnya. Nah, olahraga yang teratur mencegah jantung. Justru kalau penjenengan semuanya itu olahraga dengan teratur itu malah akan mencegah penjenengan jantung. Nah, ini olahraga Tai Chi meningkatkan keseimbangan. Ibu, Bapak pernah olahraga Tai Chi? Nah, itu olahraga yang penjenengan laksanakan, yaitu olahraga Tai Chi. Dulu pada saat masih ada di Depak ada ya? Oh je, di Depak waktu dulu itu sekarang sudah menjadi KFC itu, Ojo. Itu kan setiap hari Sabtu, itu ada olahraga Tai Chi. Mungkin sekarang ada di Depak. Nah, monggo nanti Bu, atau nanti Pak RT-nya biar sama Pak RW mengundang guru olahraga yang khusus untuk Tai Chi. Nah, itu. Nah, selain itu olahraga juga dapat menguatkan tulang. Jadi olahraga itu malah justru bisa menguatkan tulang. Nah, ini ada lagi. Saya berpenyakit, saya tidak seharusnya berolahraga. Misalnya penyakit diabetes, penyakit jantung dan radang sendi. Nah, harusnya, yuk Mas, lanjut. Terus, nah, bahkan mereka yang mempunyai sakit seperti itu disarankan untuk olahraga. Jadi dengan penyakit jantung, dengan penyakit diabetes, dengan penyakit ginjal itu disarankan justru dengan olahraga. Makanya sebenarnya sekarang itu di kantor-kantor itu diharapkan ada setiap saat itu 10 menit untuk berolahraga. Karena supaya nanti badan kita tetap sehat. Nah, nih. Olahraga dapat mengurangi sakit lutut dan menurunkan penggunaan obat. Nah, itu olahraga. Nah, mungkin benar terjadi tapi mempunyai kemungkinan yang kecil. Menjadi disentery lebih berbahaya dibandingkan dengan ketakutan sakit jantung. Nah, beberapa penelitian, orang berumur lebih dari 90 tahun baru memulai olahraga masih dapat meningkatkan kekuatan otot. Jadi yang Bapak Ibu yang saat ini umurnya masih kurang dari 90 tahun, monggo mulai berolahraga. Karena penjenengan semuanya kan sudah pensiun enak nggih Bu nggih, pensiun nggih. Nah, saya juga kepingin besok pensiun seperti Bapak Ibu yang ada di sini. Sehat semuanya, masih cantik, nah masih punya uang, gitu Bu, Bapak Ibu, wah masih ada amplop, nah ini Pak Lurah ini
sudah pensiun dan jadi guru, tapi masih bekerja luar biasa. Pak RW, RT ini sebentar lagi mau pensiun, tapi masih 2 tahun lagi, masih muda, masih 50, kelebihannya tapi 6 tahun. Jadi saya juga ingin seperti Bapak Ibu semuanya. Saya kemarin menyampaikan di daerah Purwokarto, kalau penjenengan itu masih punya sawah, masih punya tanah, jangan semuanya dibagikan ke anak cucu. Karena apa? Kalau kita sudah tidak punya uang, pikiran kita itu justru akan semakin sakit. Nah, paling tidak ya ono sebagian yang untuk ditabung kita sendiri. Nanti kalau semua diberikan, ya kalau menantunya itu baik, kalau menantunya tidak baik, nah itu. Jadi kita tetap semangat karena kita juga masih butuh kebutuhan ekonomi. Nah, sampai umur 90 tahun bisa dapat meningkatkan kekuatan otot dan bisa menurunkan angka resiko kesehatan. Kalau Bapak Ibu nyapu itu termasuk olahraga mboten? Bukan, itu suatu kegiatan pekerjaan. Kalau olahraga itu penjenengan lepas dari semua kegiatan yang ada di rumah. Jadi fresh. Pikiran kita sudah fresh, kita hanya memikirkan pada saat itu kita olahraga, itu akan sehat. Nah, saya punya gen nggak bisa kurus, keluarga saya gemuk semua. Ini termasuk Mbak MC-nya ini. Ini gen nggak ini Mbak? Oh iya. Menurut penelitian di Eropa menyatakan penyebab obesitas bukan karena genetik. Jadi genetik itu hanya berapa persen? 5%-nya gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan, wah mau tuh aku saking lemuknya, aku juga jadi lemuk. Nah, itu hanya 5%. Yang lainnya adalah dari pola perilaku hidup kita. Mulai dari kita makan, kebiasaan makan-makan yang buruk. Ya. Wah semuanya dimakan, tidak memikirkan yang lainnya. Semakin lama berat badannya semakin gemuk. Kemudian minum selalu manis-manis, apalagi dengan es. Nah, itu juga akan meningkatkan karbohidrat kita menjadi lebih tinggi, membuat gemuk. Nah, apa fungsi olahraga di usia saya? Ya, fungsinya adalah meningkatkan kemampuan untuk bekerja di rumah sehari-hari. Jadi Bapak Ibu masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan penjenengan di dalam rumah, mengendalikan dan mencegah terjadinya diabetes, kolesterol, osteoporosis, dan penyakit jantung. Jadi dengan olahraga, penjenengan bisa mengendalikan beberapa penyakit ini. Kemudian bisa meningkatkan tingkat kesehatan. Jadi ibu dengan berolahraga masih bisa meningkatkan kesehatan. Nyun sewu untuk Bapak Ibu yang sudah seusia ini, penjenengan memeriksakan cek di laboratorium 1 bulan berapa kali? Sekali. Betul ya? Oh 3 bulan sekali. Nggak apa-apa. Jadi monggo sering-sering penjenengan nanti untuk mengecek hasil darah dari tubuh penjenengan. Nanti kan bisa diketahui. Oh ada. Setiap bulan dicek laboratorium. Wah luar biasa. Ceknya apa saja Mbak Esti? Asam urat. Biasanya penyakit kolesterol, gula. Jadi dari 3 itu bisa nanti kepengaruh 8B ya Pak. Ya itu Pak Abdullah tadi. Jadi monggo sering dicek. Jangan takut dicek Bu, karena justru dengan penjenengan mengetahui hasil lab penjenengan nanti bisa diketahui, oh saya ternyata gulanya tinggi. Nanti harus konsultasi ke Pak Dokter atau Bu Dokter. Kalau hasilnya tinggi nanti diberi obat, tetapi obat juga harus hati-hati. Kalau memang nanti dicek lagi hasilnya sudah bagus, ya penjenengan jangan sering minum obat. Jadi pada saat konjalur lansia itu justru penjenengan nanti bisa diketahui keadaan kondisi tubuh. Sekarang sudah tidak ada suntik Mbak Esti.